Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NPM 186910739 dari kelas 6B, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Riau. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Komik Edukasi sebagai Media Pembelajaran Tematik di Kelas 3 SD Negeri 67 Pekanbaru. Nah, proposal penelitian ini terdapat 3 bagian, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, dan bab 3 metodologi penelitian. Pada pendahuluan yaitu bab 1, terdapat latar belakang yang melatar belakangi pembuatan proposal ini, yaitu teknologi ilmu pengetahuan yang semakin hari semakin pesat yang mempengaruhi kehidupan manusia saat ini. Yang paling mendasar dalam kemajuan teknologi ilmu pengetahuan adalah kemajuan ilmu pendidikan. Nah, ilmu pendidikan ini sendiri memiliki arti sebagai proses pengubah sikap dan tata laku seseorang kelompok dalam usaha mendewasakan seseorang. Pendidikan juga membangun segala macam potensi dan juga keterampilan yang ada pada masing-masing diri seseorang sesuai dengan bakat, minat, kemauan, dan juga faktor lingkungan yang mendukung tujuannya. Berbicara soal pendidikan, tidak lepas dari keterampilan guru dalam mengajar. Nah, masalah yang terdapat di sini yaitu guru yang kurang kreatif dalam mengembangkan pembelajaran sehingga pembelajaran cenderung membosankan dan lebih monoton. Nah, pada saat ini keterampilan guru dalam mengajar juga yang kita tahu keterampilan mengajar itu ada 8 bagian seperti yang teman-teman ketahui. Nah, apalagi pada mata pelajaran matematika, pelajaran yang sering menjadi keluhan bagi setiap siswa. Nah, dalam hal ini, berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, saya sendiri mencoba untuk memberikan solusi alternatif berupa penyelesaian masalah yang dimana saya akan mengembangkan sebuah produk berupa media pembelajaran yaitu komik edukasi. Poin kedua dalam permasalahan ini, dalam pendahuluan yaitu identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah di sini yaitu kurangnya penggunaan media dalam pembelajaran sehingga ketertarikan siswa dalam pembelajaran menjadi kurang. Yang kedua, kurangnya perhatian guru dalam mempersiapkan pembelajaran. Pembelajaran saat ini juga masih fokus pada buku paket sehingga pembelajaran juga menjadi kurang bervariasi. Selanjutnya, kurangnya motivasinya kepada siswa, motivasi guru kepada siswa, sehingga siswa kurang semangat dalam pembelajaran. Tentunya di sini motivasi sangat dibutuhkan untuk siswa. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah di sini setelah kita tarik kesimpulan dari latar belakang, maka rumusan masalah yang dapat kita ambil yaitu bagaimana cara mengembangkan media komik edukasi untuk pembelajaran tematik pada kelas 3 sekolah dasar. Lalu yang kedua, bagaimana cara menerapkan media komik edukasi pada pembelajaran tematik. Dan selanjutnya, bagaimana kelayakan media komik edukasi pada pembelajaran tematik di kelas 3 sekolah dasar. Nah, tujuan penelitian. Kita masuk pada tujuan penelitian. Yang pertama, dapat menghasilkan produk berupa komik edukasi untuk pembelajaran tematik kelas 3 sekolah dasar. Nah, yang kedua, dapat mengetahui kelayakan media komik edukasi pada pembelajaran tematik di kelas 3 sekolah dasar. Dan yang ketiga yaitu dapat menerapkan komik edukasi saat pembelajaran agar pembelajaran lebih menarik. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini ada 3 bagian, yaitu untuk pendidik atau guru, untuk siswa, dan untuk sekolah. Nah, selanjutnya adalah bab 2 yaitu kajian teori. Terdapat beberapa poin pada kajian teori. Yang pertama,
yaitu landasan teori. Landasan teori ini terbagi menjadi, yang pertama itu ada pengertian media pembelajaran, fungsi media pembelajaran, kelebihan serta kekurangan media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan sarana penyalur pesan atau informasi belajar yang hendak disampaikan oleh sumber kepada kepada sasaran untuk penerima pesan tersebut. Fungsi media pembelajaran yang pertama yaitu membangkitkan motivasi belajar siswa. Kedua adalah mengulang apa yang telah dipelajari. Yang ketiga adalah menyediakan stimulus belajar, memberikan umpan balik dengan segera. Lalu yang keempat, menggalakkan latihan yang terakhir. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran. Untuk kelebihan, yang pertama kemampuan fiksatif, yang artinya kemampuan yang dapat menangkap, menyimpan, dan menampilkan kembali suatu objek atau kejadian. Yang kedua, kemampuan manipulatif, yang artinya media dapat menampilkan kembali objek atau kejadian dengan berbagai macam perubahan sesuai dengan keperluan. Contohnya seperti ukuran yang dapat diubah, kecepatan, warna, dan yang juga dapat dirubah. Selanjutnya adalah kemampuan distributif, yang artinya media mampu menjangkau audiens dengan jumlah yang besar. Selanjutnya adalah kekurangan dari media pembelajaran. Yang pertama, verbalisme, yang artinya peserta didik dengan dapat mudah menyebutkan atau suatu kata namun tidak mengerti arti dari kata tersebut. Yang kedua, salah tafsir. Salah tafsir dapat diartikan sebagai istilah kata yang sama namun diartikannya berbeda oleh peserta didik. Lalu yang ketiga adalah perhatian yang tidak terpusat, yaitu hambatan yang sering terjadi melalui beberapa hal. Contohnya gangguan fisik, seperti ada sesuatu hal yang lebih menarik perhatian peserta didik dibanding media itu sendiri. Dan terakhir adalah tidak terjadinya pemahaman. Sering terjadi ketidakpemahaman media pembelajaran, maka itu bergantung pada guru sendiri dalam mengembangkan media pembelajaran tersebut. Selanjutnya adalah kajian hasil penelitian yang relevan. Di sini saya mendapat tiga penelitian yang telah diteliti sebelumnya. Yang pertama dari Lili Armina, ia mengembangkan komik dengan judul Pengembangan Pembelajaran Berbasis Komik pada tema Indahnya Persahabatan di kelas 3. Selanjutnya, pengembangan komik edukasi sebagai media pembelajaran mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan sekolah menengah kejurusan dengan kompetensi keahlian administrasi. Selanjutnya adalah Andi Wardana dengan judul penelitian yaitu pengembangan komik sebagai media pembelajaran untuk mengapresiasi siswa di kelas 3 SD negeri, SD atau RI. Selanjutnya adalah kerangka berpikir, dapat teman-teman lihat dalam tampilan PT saya ini. Yang pertama ada masalah, lalu lanjut masalahnya itu kurangnya minat siswa dalam belajar dikarenakan kurangnya perhatian guru dalam memvariasi pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana upaya guru meningkatkan minat siswa tersebut, lalu bagaimana analisis produk, yaitu berupa komik, lalu merancang sebuah produk, lalu mengembangkan komik edukasi, lalu mengimplementasikan, dan terakhir mengevaluasinya. Nah, lanjut lagi pada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Ada beberapa poin yang terdapat pada metodologi penelitian. Yang pertama adalah desain penelitian. Pada desain penelitian, metode yang tepat digunakan dalam penelitian ini yaitu tentang pengembangan media pembelajaran komik berbentuk komik dalam penelitian research and development. Tempat dan waktu penelitian. Tempat yang rencana saya ambil yaitu dilaksanakan pada SD Negeri 67 Pekanbaru di Jalan
Harapan Raya, Kelurahan Tenggerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Waktu penelitian. Nah, waktu penelitian di sini dihitung selama 5 bulan dihitung dimulai dari penyusunan proposal dan berakhirnya pada skripsi. Selanjutnya prosedur pengembangan. Nah, prosedur pengembangan di sini saya mengambil pengembangan 4D, model 4D, yaitu define, design, develop, disseminate. Lanjut yaitu sumber data dan subjek penelitian. Dari sumber data di sini saya mengambil sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Dan data sekunder merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Lalu subjek penelitian, populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan siswa kelas 3 SD Negeri 67 Pekanbaru, yaitu 3A, 3B, dan 3C. Subjek penelitian dalam penelitian pengembangan media ini adalah siswa kelas 3 Sekolah Dasar 67 Pekanbaru sebanyak 35 siswa, serta teknik pengambilan sampelnya, peneliti menggunakan proporsional random sampling, di mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara random atau secara acak. Lanjut, yaitu teknik pengumpulan data dan instrumen data. Pada teknik pengumpulan data terdapat 3 poin, yaitu lembar validasi, angket, dan dokumentasi. Lembar validasi di sini merupakan lembaran yang memudahkan validator memberikan penilaian dan saran terhadap instrumen yang dibuat oleh peneliti. Lalu, angket atau kuesioner merupakan alat mengumpulkan data yang berupa daftar pernyataan yang disampaikan oleh responden untuk dijawab serta secara tertulis. Lalu terakhir yaitu dokumentasi. Dokumentasi ialah pengambilan berupa gambar atau foto ataupun suara yang diperoleh selama melakukan penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi berupa foto saat wawancara bersama guru SD Negeri kelas 3 SD Negeri 67 Pekanbaru. Lalu lanjut pada instrumen penelitian, terdapat 2 bagian di sini, yaitu lembar validasi dan angket respon guru dan siswa. Pada lembar validasi adalah derajat yang menunjukkan di mana suatu tes mengukur apa yang hendak diukur. Validasi di sini dimaksudkan untuk mengetahui keterpaduan butir-butir pernyataan yang digunakan pada pembelajaran. Lanjut, itu adalah angket respon guru dan siswa. Yaitu angket yang menunjukkan respon siswa maupun guru.